Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam perayaan Advent Usinda yang akan diadakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 10 pagi, baik secara onsite di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Halo, shalom teman-teman Komisi Dewasa. Jangan lupa sesi ketiga kita yang terakhir dari Financial Planner tanggal 16 Desember, hari Sabtu jam 10 pagi. Kali ini kita akan bahas yang berbeda dari dua sesi sebelumnya. Kalau kemarin soal investasi, ini juga kita akan belajar banyak tentang warisan ataupun pajak ataupun yang lainnya. Jadi jangan lupa hadir ya teman-teman. Sampai jumpa tanggal 16. Thank you. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berikut ini rangkaian masa Raya Natal 2023 GKI Taman Aries. Masa Advent dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Desember sampai 24 Desember 2023. Perayaan Advent Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 10 pagi. Kebaktian Natal pertama akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 5 sore dan 8 malam. Kita akan merayakan sukacita Natal dalam kebaktian Natal kedua yang dikemas dalam bentuk drama musikal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7.30 pagi. Perayaan Natal Komisi Anak akan diadakan tanggal 25 Desember 2023 pukul 10.30 pagi. Kebaktian Minggu dalam masa Natal tanggal 31 Desember diadakan pukul 7.30 dan 10 pagi. Kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini dalam kebaktian akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 7 malam. Kebaktian Tahun Baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 10 pagi. Mari kita sambut masa Raya Natal. Umat terkasih, sebagai ungkapan syukur atas sukacita Natal, kita akan memberikan persembahan palungan. Persembahan palungan akan diberikan kepada: pertama, Klinik Pratama Karya Kasih. Persembahan akan diperuntukkan dalam menunjang kebutuhan peremajaan peralatan dan pengembangan klinik gigi keluarga. Kedua, Panti Asuhan Tanjung Barat Pasar Minggu. Panti asuhan yang berada di bawah naungan Gereja Kristen Pasundan ini mengasuh anak-anak dari SD sampai SMU. Persembahan palungan akan dikumpulkan dalam kebaktian Natal pertama tanggal 24 Desember pukul 17.00 dan 20.00 melalui amplop persembahan yang disediakan. Jemaat juga bisa mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries maupun dengan scan kris. Akhiri jumlah pengiriman dengan kode unik 013. Mari kita mempersembahkan persembahan palungan sebagai wujud merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik dan Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita semua akan merayakan hari Natal. Komisi Anak GKI Taman Aries mengundang kehadiran adik-adik untuk bersama-sama menyambut kelahiran Juru Selamat kita,
yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 jam 10.30 pagi dengan tema Kasih dan Keajaiban Natal. Ayo adik-adik, kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Jangan ketinggalan, ditunggu ya kehadiran adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. Setetes darah Anda sangat berharga bagi sesama yang membutuhkan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dalam keyakinan akan firman tersebut, mari kita menyalakan lilin Advent kedua sebagai simbol kehadiran Kristus Sang Terang yang terus dinantikan dalam kehidupan dunia. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bar yang baik, nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjadi
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu bersama-sama, diam dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan kita, sebab penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Sore. Gak kedengeran nih kalau dari depan. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Oke, kedengeran luar biasa. Sebelum kita lebih lanjut tuh gimana ya? Teman-teman boleh senyum gak ke saya? Aduh, sumringah. Nah, boleh ya. Sekarang senyum dulu 3 detik. Udah belum? Yang pakai masker saya nggak kelihatan nih. Udah ya. Tahan. Abis itu lihat kiri kanan, senyumin dong kiri kanannya. Iya, selamat sore. Nah ya, lebih seneng ya, lebih anget ya kalau kita udah lihat-lihatan, udah lihat kiri kanan, kita mau bersekutu sama-sama. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini tanggal berapa? Ingat nggak? 10 apa? Desember. Pinter. Kalau saya pas lihat kalendernya ini udah 10 Desember ya.
Tanpa terasa tuh tahun 2023 hampir selesai, benar ya? Kita ada di Minggu Advent kedua gitu ya. Tapi kalau saya boleh flashback akhir tahun lalu, Pak Presiden kita tuh pernah bilang, kalau tahun 2023 akan jadi tahun yang gelap, bener ya gitu. Sebenarnya pertanyaan apa iya tahun 2023 tahun yang gelap atau enggak, itu jawabannya tuh boleh teman-teman jawab sendiri ya, karena itu pasti personal. Tapi satu yang pasti, dengan semua naik turunnya kehidupan kita, musim kita, tapi penyertaan Tuhan selalu ada, itu adalah fakta, bener ya? Dan itu hal yang benar-benar perlu kita syukuri. Nah, tema kita pada minggu hari ini adalah nantikanlah Dia dengan pertobatan. Kalau tadi saya ulang lagi, penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita, tapi apa iya sebaliknya dalam semua kegiatan, pekerjaan, keputusan, dan tindakan kita sehari-hari dalam 1 minggu ke belakang, apa kita juga ikut menyertakan Tuhan dalam hidup kita? Kalau dalam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh hadir, di sebelahnya Erisa ada tas, di belakangnya ada orang, di sampingnya ada siapa lagi gitu ya. Menurut saya itu pun juga merupakan berkat dan kemurahan Tuhan. Bisa aja kan, kalau di perjalanan mungkin bannya bocor, atau ternyata keluarga ada yang butuh untuk dikunjungi urgent sampai akhirnya gak bisa ibadah. Jadi dengan teman-teman, dengan saya di depan hadir pada saat ini bukan merupakan satu kebiasaan, tapi merupakan kemurahan Tuhan. Dan kita bisa sama-sama berefleksi, mengingat lagi, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengakui dosa kita. Apakah iya kita sudah menyertakan Tuhan dalam seminggu ke belakang? Apa kita sudah cukup berdoa? Apa kita sudah cukup bertanya sama Tuhan? Dan juga menantikan Tuhan yang lahir dengan pertobatan kita. Saya ajak teman-teman untuk kita bisa berdoa secara pribadi. Saya berikan waktu, nanti saya juga akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan masih izinkan kami untuk bisa berdoa bersama-sama sekarang. Tuhan yang sudah mendengar, ada banyak hal yang kami lakukan, keputusan, perbuatan, kebiasaan yang masih tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan, dan ajak kami terus melekat dan dekat dengan Tuhan. Ini doa kami, amin. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan sudi ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan sudi ampunilah kami, harta kami musnah sudah, Tuhan. Mari kita nyanyikan ayat keempat sambil bangkit berdiri. Hati masih milik kami, Tuhan. Kami berlumur
1 Yohanes 2 ayat 2 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 2. 1, 2, 3. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Mari kita menyanyikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan sambil mengucapkan salam damai. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita akan memasuki pelayanan firman dari Pak Pendeta David Rustandi dan kita akan mendengarkan khotbah yang bertemakan Nantikanlah Dia dengan Pertobatan. Ya, mari kita menyanyikan lagu Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, Kau surga hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Sebabnya Kau tinggalkan tatamu yang megah. Kasih-Mu belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Allah sumber kasih yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu inilah yang akan memampukan kami untuk berjalan dalam setiap kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab kami akan merenungkannya, dan kami akan melakukannya sebagai teladan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya 40
Yesaya 40 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia seperti rumput dan seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore semuanya rekan-rekan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicarakan tentang tema kita, nantikanlah dia dengan bertobat. Kata tobat berasal dari kata Yunani metanoia yang berarti menyesal dan dengan sekuat tenaga memperbaiki kesalahan. Sekali lagi, bertobat berarti menyesal dan dengan sekuat tenaga memperbaiki kesalahan. Di dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa yang namanya pertobatan berarti adalah sebuah perubahan yang harus terjadi. Sehingga pada saat kita memasuki masa raya Advent ini, maka Tuhan katakan nantikanlah. Kalau kita bicarakan tentang konsep menanti, maka saya coba menganalogikannya dengan kata antrian. Saudara-saudara pasti sudah tahu bahwa kalau yang namanya mengantri, maka kita akan berdiam, kita harus sabar menunggu jatahnya kita gitu ya. Itulah yang namanya waiting, entah waiting list dan sebagainya, kita menanti. Tetapi kenapa kita mengantri? Karena kita tahu ada yang di depan kita, maka kita tahu tujuan itu ada, tapi kita nggak tahu kapan datangnya, pintu itu kapan terbuka kita tidak tahu. Tetapi kita menanti.
Kita tahu tujuan kita, tetapi kita mengantri, menanti. Nah, kalau kita bicarakan tentang antrian, pada saat saya berkesempatan untuk pelayanan di GPBB di Bukit Batok di Singapura, Bapak dan Ibu, ada hal yang menarik. Di Singapura itu ada hal yang menarik, karena beberapa setiap saya lewat dan sebagainya itu selalu ada beberapa antrian. Lalu kadang-kadang saya bertanya dengan ada teman yang selalu temenin gitu ya. Ada yang teman lalu saya bilang, itu ngantri apa? Coba aja kamu tanya. Jangan-jangan orang Singapura juga belum tahu dia ngantri ngapain. Jadi memang ada sebuah budaya unik di sana tuh yang namanya kiasu. Kiasu. Jangan dipisah ya, nanti akan beda. Ya, kiasu bukan dipisah. Nanti kalau pisah beda artinya. Ya. Nah, kiasu ini adalah tidak mau ketinggalan. Ya, FOMO lah kalau di Indonesia bilangnya FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi pada saat mereka lakukan itu kalau ada yang ngantri, katanya seperti ini, orang Singapura itu tiba-tiba pada saat lihat ada orang yang ngantri, dia ikut ngantrian aja. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu, ngantri aja. Karena dia berpikir ada suatu hal yang baik. Nah, berbedanya dengan kita gitu ya Bapak dan Ibu, kalau kita di Indonesia kan orang yang selalu mengantri ya. Benar gak? Atau antrian itu adalah ya harusnya tahu bahwa mengantri itu paling penting, tapi pernah suatu ketika saya ngelihat ini terjadi perdebatan antara ibu-ibu dengan ibu-ibu, gitu ya. Ya maaf ya ibu-ibu ya, ini bukan masalah gender dan sebagainya, ini saya cerita pribadi. Kebetulan ibu-ibu, mungkin nanti bapak-bapak ada kalau saya ketemu. Nah ibu-ibu ini ngantri, tetapi bukankah kita sering melakukan itu jangan-jangan. Nah karena pada saat ibunya itu sedang ngantri, saya di belakang, saya nggak berani menegur ibu yang menyelak. Itu sama aja kayak mencari perang dunia gitu ya. Jadi saya diem aja ngeliatin, tapi ada ibu yang menegurnya. Nah ibu-ibu yang menyelak ini bawa anak. Kita tahu bahwa kalau yang namanya anak kan ikut teladan. Jadi ibu itu bilang, ini duluan ya anak saya udah lapar. Memakai kata anak supaya dia bisa menyelak antrian. Kesian, tolong. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya itu mereka berantem dan sebagainya. Saya bilang, minggir, saya bilang. Kalau bisa minggir dulu, berantemnya di sini supaya saya bisa jalan duluan. Bisa jalan duluan juga cepat gitu ya. Karena mereka berantem gara-gara itu. Nah, betapa pentingnya sebuah antrian, mengantri karena bicarakan tentang sebuah kesabaran. Yang namanya sebuah kesabaran maka dikatakanlah harus kita konsisten, Bapak dan Ibu. Yang namanya antrian bukan berarti kita menunggu saja, tapi bagaimana kita tetap konsisten dalam sebuah antrian. Yang namanya menunggu itu susah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tahu apa yang bagus di depan, maka kita mungkin mengantri dengan penuh kesenangan. Tetapi kalau seandainya terus menerus tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi, mungkin kita tidak sabar. Anak-anak muda, rekan-rekan pemuda yang masih pacaran gitu ya. Kalau misalnya pacarnya itu make up, lalu keluar, nunggu 1 jam. Nunggu 1 jam, make up berapa sih ya biasanya berapa lama? Setengah jam, 1 jam? Oh 2 jam. Oke itu suara jeritan mungkin ya. 1 jam, 2 jam. Pas keluar, kalau masih menunggu, masih pacar, wah kamu cantik sekali ya, bagus dan sebagainya. Kamu adalah permaisuriku. Kamu adalah pemandangan yang sejati dalam hidupku. Pokoknya bagus-bagus aja dulu. 30 tahun pernikahan. Pada saat 30 tahun pernikahan, misalnya para suami, bapak-bapak, kita harus bersyukur. Seorang perempuan make up gitu ya, Bapak dan Ibu, itu membutuhkan sebuah seni yang luar biasa. Terkhususnya pada saat bagian dia menggambar eyeliner. Waktu di bulan keluarga ada perlombaan, jadi bapak-bapaknya itu mencoba memakai make up istrinya. Pas bagian eyeliner dan eyeshadow dan sebagainya gitu ya. Ya saya juga ikut coba. Ternyata memang susah kan. Kalau di sini ketebelan, di sini harus tebel lagi, nanti lama-lama tebel semua gitu ya. Nanti jadi kayak Deddy Corbuzier. Dia kan itu tebel gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Saya jadi nyadar kenapa setiap perempuan
itu kalau pasang eyeliner itu pasti nganga. Cobain aja. Istri saya tuh kalau setiap ini nggak pernah begini. Pasti gini. Why? Karena pada saat memakai itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Membutuhkan konsentrasi tinggi berarti oksigen harus banyak. Jadi pastoris supaya tidak salah, keliru. Nah, bapak-bapak, suami nanti kalau anak-anak muda juga pada saat istri nanti sudah jadi istri, sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Pada saat dia sudah memberikan yang terbaik, pada saat keluar, pada saat kita menanti, menunggu, pada saat istri kita keluar nanti, kok istri kita, istrinya bapak-bapak gitu ya, ramai bener. Jadi pada saat sang istri keluar, perlakukanlah seperti pada saat kita masih pacaran. Kamu cantik, kamu pemandangan senjatiku. Jangan pada saat udah 20 tahun, 30 tahun pernikahan, pas keluar udah cepetan. Nggak ada bedanya gitu kan. Kan nggak bisa seperti itu. Yang namanya menanti, yang namanya menunggu, yang namanya kita dalam sebuah antrian, maka apapun yang terjadi konsisten itu tetap harus terjadi Bapak dan Ibu. Pada saat kita konsisten, kita bicarakan tentang namanya mengantri, menanti, maka itu adalah bicarakan tentang konsistensi. Nah Tuhan, Yesus pada saat dia katakan bahwa ada kedatangan, pada saat masa raya Advent kita sedang dikatakan bahwa kita harus menanti kedatangannya. Pada saat kita mengantri, Tuhan tidak katakan bahwa kamu cuma diam saja. Tetapi harus ada sebuah tindakan aktif. Salah satunya adalah sebuah pertobatan atau berubah menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Kalau Bapak dan Ibu mau punya cucu atau rekan-rekan pemuda nanti punya anak, dari 3 nama ini, mana yang dipilih? Paulus, Petrus, atau Yudas? Bener ya? Kalau kita lihat latar belakang mereka dulu, kita belah ketiga nama ini. Paulus, latar belakangnya gimana? Pembunuh orang Kristen, pengejar orang Kristen, provokasi untuk membunuh Stefanus. Enggak ada yang bagus-bagusnya ini kan. Petrus, maaf yang bernama Petrus, omongannya gede, ngebualnya gede gitu ya. Bohong aja gitu ya. Wah saya yang paling akan menghalangi Tuhan. Tenang jangan khawatir. Saya. Tetapi dialah yang pertama kali menyangkal. Pada saat kamu kan muridnya. Enggak gak kenal siapa ya gak kenal. Sebagai gak kenal saya. Ih siapa itu? Ih gak kenal saya. Yudas pun sama. Yudas menjual Yesus itu bukan karena Yudas butuh duit. Yudas menjual Petrus. Yudas menjual Yesus supaya Yesus itu pada saat ditangkap, dia menggunakan kuasanya, oke, saya akan menggunakan massa untuk menyerang penjajahan Romawi. Supaya bisa menggerakkan massa yang besar. Jadi Yudas memaksa Kristus. Kita bisa lihat kan, kalau di dalam ceritanya Yudas akhirnya menyesal lalu mengembalikan uangnya. Itu membuktikan bahwa dia tidak butuh uang itu. Sama, jadi kalau lihat dari ketiga nama ini, latar belakangnya sama-sama kelam. Tetapi kenapa orang Indonesia yang Kristen khususnya tidak mau menamakan nama anaknya Yudas? Paulus, Petrus banyak, Yudas kita tidak akan pernah mendengarnya. Padahal kalau kita lihat arti nama Yudas itu sangat baik. Terpujilah Tuhan. Yudas artinya terpujilah Tuhan. Sangat bagus nama itu. Tapi kenapa pada saat kita lihat dari ketiga nama ini tidak ada yang mau menamakan Yudas? Mereka punya latar belakang yang kelam, mereka punya hal-hal yang tidak baik, mereka pun sama-sama menyesal. Paulus menyesal, Petrus menyesal, Yudas pun menyesal. Perbedaannya adalah Paulus dan Petrus melakukan sebuah perubahan, sebuah pertobatan. Sedangkan Yudas sampai di titik menyesal tetapi tidak melakukan sebuah perubahan.
dia bunuh diri kan? Saya berandai-andai dengan teman saya seperti ini. Kalau seandainya Yudas itu menyesal, lalu dia melakukan sebuah pertobatan, mungkin dia menjadi salah satu rasul yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita semua yang namanya Yudas, pendeta Yudas. Kenapa? Karena ada melakukan sebuah perubahan. Tetapi sayangnya Yudas tidak melakukan itu. Betapa pentingnya arti sebuah pertobatan. Bahkan Yesaya memberikan nasihat pada saat itu agar Israel segera bertobat, dan bertobat. Kata berseru-seru di sini adalah benar-benar bahwa bukan cuma Yesaya nggak ngomong gini, coy bertobat aja, udah cepetan. Enggak, tetapi pada saat dia berkata berseru-seru bertobat, itu dengan meraung-raung. Dengan mengatakan Israel bertobatlah, bertobatlah. Betapa pentingnya sebuah titik turning point di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa kembali lagi bahwa bangsa Israel harus bertobat pada saat mereka sedang dalam masa pembuangan. Karena kembali lagi teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi orang yang mau bertobat karena dirinya sadar akan perbuatannya dan kembali kepada Tuhan. Jadi pada saat kita bicarakan tentang penantian, maka penantian itu bukan cuma diam, tetapi bicarakan tentang konsistensi dan juga bagaimana kita berperilaku. Bertobatlah atau musnah. Itu kan biasanya yang selalu dikatakan di dalam Yesaya. Tapi bukan itu saja. Pada saat kita mau ikut KPI, kita mau ikut KKR, pada saat kita mau dibaptis, pada saat kita mendapatkan pengalaman yang membuat kita, wow Tuhan luar biasa, kesaksian dan sebagainya. Yang namanya event itu atau peristiwa sebagus apapun itu hanya sebuah momentum awal untuk kita melakukan sebuah perubahan hidup. Tetapi momentum awal itu bisa jatuh, bisa turun. Itulah kenapa dibicarakan tentang penantian, bicarakan tentang konsistensi. Pada saat kita bicarakan tentang yang namanya penantian, perubahan hidup itu harus terjadi hari lepas hari. Dan itu yang harus kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada dua. Yang pertama, kita menjadi orang yang selalu bertobat. Sama seperti yang diucapkan oleh Yesaya. Pada saat kamu mengalami penderitaan, kesulitan dan sebagainya, ya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi perubahan hidup itu harus selalu ada. Jadi bayangkan pada saat kita mengantri bukan diam saja tidak melakukan apa-apa. Melainkan bagaimana kita berubah menjadi lebih baik lagi. Kita bisa memperhatikan orang yang mengantri di depan kita bisa memperhatikan orang yang mengantri di belakang kita, bahkan juga kita bisa mengajak, inilah yang posisi kedua, seorang yang memberi nasihat atau berseru-seru. Maka kita mengajak orang yang belum mengantri untuk ikut mengantri, menanti akan hal yang datang nanti. Pada saat Kristus kembali datang. Itulah penantian dan mengajak untuk konsisten di dalam setiap kehidupan kita. Yang namanya konsistensi, yang namanya perubahan hidup, maka itu harus terjadi. Kalau kita bilang begini, aduh gimana mau ngasih nasihat, hidup saya juga belum benar kok. Kalau memang seperti itu semua, itu sama seperti, aduh saya nggak layak lah jadi pelayan Tuhan. Nggak ada yang layak. Semua orang nggak ada yang layak, pendeta pun tidak layak. Melainkan kalau seandainya Tuhan tidak layakan, tetapi karena Tuhan layakan kita. Itulah yang namanya anugerah. Karena Tuhan layakkan kita, sehingga kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Sehingga pada saat kita sedang menanti di dalam kehidupan keseharian kita, maka lakukanlah sebuah perubahan hidup. Sebagai seorang ayah, bagaimana bisa menunjukkan menjadi teladan dalam keseharian. Sebagai seorang ibu, bagaimana menunjukkan keteladanan dalam keseharian. Sebagai pasangan suami dan istri, bagaimana bisa meneladani Kristus dalam keseharian. Dan itu yang harus dilakukan. Terjadi sebuah perubahan hidup.
Dan perubahan hidup kembali lagi dibutuhkan yang namanya sebuah konsistensi. Tanpa adanya itu, maka tidak akan bisa terjadi perubahan hidup. Pada saat kita mengantri, kita mungkin lelah, kita capai. Tapi kalau seandainya kita berpikir orang lain pun juga melakukan sebuah perubahan hidup. Pada saat kita mungkin sedang jatuh, terpuruk, maka ada orang lain yang mengangkat kita, membantu kita. Kalau seandainya kita melihat ada orang yang terpuruk, maka kita membantu dia untuk mengangkat kembali. Itulah yang namanya komunitas. Dari 3 kali kebaktian, suatu hal yang sangat baik yang saya pelajari dari slogannya atau yel-yelnya di sana, ya. Growing together, growing in God, growing in community. Tumbuh bersama itu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan sesama. Karena tanpa itu tidak bisa. Perubahan hidup pun sama seperti itu. Kita bisa melakukan kesalahan, ya betul. Pendeta bisa melakukan kesalahan, bisa. Siapa yang menegur? Orang-orang di sekeliling. Saya bisa menasehati, memberikan, berjuang bersama-sama. Konsistensi, menanti itu bukan hanya tindakan pasif, tetapi bagaimana tindakan aktif di dalam keseharian. Jadi marilah kita bersama-sama pada saat kita menjalani keseharian kita. Apa yang Tuhan inginkan? Berubah menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Karena tanpa itu maka tidak akan bisa terjadi sebuah perubahan hidup. Percayalah pada saat kita konsisten, tetap menanti dalam kedatangan Tuhan dengan melakukan tindakan aktif yaitu melakukan sebuah perubahan hidup. Di tengah kondisi kesulitan sekalipun, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan dalam terangnya. Sehingga pada saat kita semakin lebih baik lagi dalam Tuhan. Maka suatu saat nanti, pada saat pintu itu nanti terbuka, pada saat kita sedang menanti, maka kita tidak hanya cuma melihat pintu itu, tapi kita benar-benar sibuk membantu orang lain supaya tetap kuat dalam antrian. Dan pada saat pintu itu nanti kebuka, maka Tuhan akan memanggil, kamu adalah hamba yang setia. Tuhan memberkati kita. Halo. Masih terbuai sama khotbahnya Pak Pendeta ya. Saya bantu buat rekap sedikit ya. Jadi memang ternyata penantian itu enak banget ya analoginya si Pak Pendeta David. Terima kasih Pak Pendeta gitu ya. Jadi emang penantian itu seperti ngantri, dan ngantri itu perlu sabar. Benar, apalagi saya seorang ibu-ibu sumbunya pendek gitu ya. Tadi kena banget. Jadi boleh nggak kita saling ngomong sama-sama, sabar ya. 1, 2, 3. Sabar ya. Lagi ya, ada lagi yang lain. Pertama disuruh sabar, abis itu disuruh konsisten, bener ya. Karena memang perubahan itu terus-menerus ya. Jadi 1, 2, 3, konsisten ya. Konsisten ya. Konsisten ya. Nggak kompak nih, 1, 2, 3, konsisten ya. Oke, jadi mudah-mudahan kata-kata itu bisa terus kita bawa, kita bisa terus saling bersama-sama merubah diri kita untuk lebih baik, dan kita juga ikut ajak orang-orang ngantri bareng-bareng sama kita. Ya, kita bersyukur kalau kita yang mengantri ini juga punya Bapa yang setia. Kita mau menyanyikan lagu Bapa, jadi sepertimu.
Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita menaikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami, yang selalu memampukan kami untuk bisa konsisten dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu pemuda di GKI Taman Aries ini Tuhan, Kau akan sertai mereka dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bisa tetap menjadi teladan di dalam kehidupan mereka.
dan mereka bisa bersama-sama membangun komunitas yang baik, komunitas yang kuat yang saling menopang satu dengan yang lain, menjadi pelayan-Mu Tuhan, terkhususnya di GKI Taman Aries. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini berdoa untuk gereja-Mu, GKI Taman Aries. Engkau akan berkati para pendeta yang ada di sini dan juga para penatua. Engkau akan menyertai mereka sehingga mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain dalam mengembangkan, dalam memberikan yang terbaik, sehingga GKI Taman Aries berdampak secara internal maupun eksternal. Dan Kau juga akan berkati dalam setiap badan pelayanan yang ada di GKI Taman Aries ini. Kau sertai sehingga setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan dalam pelayanan ini akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang dalam masa pemulihan. Engkau akan selalu menyertai Tuhan, sehingga mereka dengan kekuatan dari-Mu saja, mereka tetap yakin dan percaya ada sebuah kesembuhan yang nyata dari-Mu. Kau jamah mereka, Engkau rangkul mereka, mampukanlah mereka untuk tetap berserah kepada-Mu. Sehingga setiap pengobatan, baik dari rumah sakit, dokter, suster, dan juga hal-hal di mana mereka membutuhkan untuk bisa sembuh seperti sedia kala, Engkau yang akan tetap lindungi, Engkau yang akan tetap sertai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemilihan penatua di GKI Taman Aries ini. Setiap orang-orang yang sudah diwartakan Tuhan, Engkau membuat mereka telah dipanggil untuk menjadi pelayan-Mu. Mampukanlah mereka, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan saat mereka dapat menjalankan kehidupan pelayanan mereka sebagai seorang penatua. Tuhan Yesus, terkhususnya kami juga berdoa untuk Indonesia, negara yang kami cintai ini. Pada saat detik-detik Tuhan, beberapa bulan akan diadakan pesta demokrasi, pemilu. Kami berdoa sehingga jalannya pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan orang-orang yang nanti, yang akan terpilih nanti adalah memang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berikanlah mereka juga kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjadi pelayan-Mu Tuhan sebagai seorang wakil rakyat ataupun calon presiden dan wakil presiden nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan Mazmur 50 ayat 23, saya bacain ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah untuk setiap pemeliharaanmu dalam hidup yang kami jalani. Dalam suka dan duka Engkau hadir, dalam tangis dan tawa Engkau pun tidak meninggalkan kami. Dengan penuh syukur kami membawa persembahan ini, mampukanlah kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Umat yang terkasih, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan bersedia melakukan sebuah tindakan aktif dan siapkanlah jalan baginya dan ubahlah kebiasaan lama dengan hidup yang baru sebagai wujud pertobatan yang sejati. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa tergelap, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kita boleh menikmati ruang kebersamaan di depan teras. Ada teh, ada cemilan. Silakan kita nikmati bersama-sama ya. Thank you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan